software pos retail. Jadi pada dasarnya pada software ini ada 3 menu utama, yaitu penjualan, pembelian, dan keuangan. Jadi ada 3 poin di sini. Nah, sebelum kita masuk ke 3 menu ini, maka perlu yang namanya setting awal software. Jadi di sini di setting ini. Oke, saya klik setting. Yang pertama adalah setting awal, untuk ibaratnya bahasa umumnya itu adalah master data ya kan gitu. Jadi yang pertama input nama usaha, pemberian nama usaha, kemudian staff diisi dengan data staff dan siapa yang mengakses software ini. Jadi buat di sini. Kemudian supplier ini adalah daftar supplier, tempat kita, nama kita kulaan, kita beli barang. Merek ini adalah nama merek-merek produk kita. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah produk. Nah, jadi saya rasa kalau untuk nama usaha, staff, supplier, merek jelas, kita langsung ke produk. Jadi di produk ini yang pertama untuk memasukkan data produk, kemudian juga untuk mengetahui stok, yang ketiga untuk mengetahui juga histori harga beli gitu. Jadi konsepnya itu harga beli, dimana transaksi pembelian awal dihabiskan dulu, baru menggunakan produk pembelian berikutnya. Ya, untuk lebih jelasnya saya tunjukkan di sini. Jadi untuk menambahkan produk, klik tombol plus seperti ini. Ya, tinggal ditambahkan. Barcode ini opsional kalau ada barcode-nya. Kalau tidak, tinggal diisi di sini. Yang poin utama merek ini kebetulan saya sudah mencoba masukkan ini, misalkan ini merek, kemudian nama produknya, kemudian satuannya. Jadi satuan ini adalah satuan kecil kita menjual produk kita. Jadi meskipun kita misalkan belinya misalkan gula itu satu sak isi 50 kilo, maka karena kita menjualnya per kilo, maka satuannya adalah kilo, bukan sak gitu. Harga jualnya adalah harga jual per kilonya gitu. Oke, itu untuk input data produk. Kemudian di sini ada tombol search sini. Nah, jadi pada dasarnya data produk pasti tentunya nanti kan akan banyak. Nah, untuk menampilkan data produk kita perlu mencari datanya dulu seperti ini. Misalkan saya ketik beras, ini saya mencoba input beras. Nah, ini sudah saya inputkan di sini. Nah, dari beras ini misalkan saya ambil contoh yang bawah ini, misalkan nomor 4 putra kembar 5 kilo ini. Di sini kita bisa melakukan edit data untuk mengganti data yang seperti tadi. Atau di sini juga kita bisa melakukan edit harga jual. Jadi ini sebenarnya lebih lengkapnya di edit data, tapi kan saya rasa untuk penggantian data yang lain kan mungkin kemungkinan nanti yang jarang. Yang sering terjadi adalah kita akan mengganti harga jual. Kemudian di sini adalah stok dan harga beli. Di sini akan menampilkan rincian pembelian kita dan stoknya juga, kan gitu. Kemudian untuk stok, rekapan stok, total stok juga ditampilkan di sini. Oke, ini untuk master data. Kemudian kita mulai untuk transaksi. Jadi di sini ada penjualan, pembelian, keuangan. Saya mulai dari keuangan dulu. Kenapa kok begitu? Karena tahap awal sebelum memulai usaha itu adalah ada yang namanya modal di store. Jadi untuk input pertama adalah klik ini, add transaction. Jadi ini pilih modal di store. Jadi di sini saya batasi hanya 2 pilihan aja, yaitu modal di store dan beban pokok penjualan atau beban overhead. Di mana beban pokok penjualan atau beban overhead ini adalah biaya-biaya yang muncul di luar harga, atau biasanya pengeluaran di luar harga beli, harga pokok pembelian. Jadi mungkin biaya tenaga, mungkin gaji pegawai, atau mungkin tenaga angkut dan lain-lain. Jadi ada 2 pilihan ini. Kita mulai dari modal di store. Misalkan tanggal ini, enggak sekarang. Misalkan modal di store. Modal di store. Oke. Nilai uangnya misalkan store 1 juta. Nah, ini kasnya apa? Jadi kita harus pilih. Jadi kalau modal di store otomatis kan kasnya masuk. Jadi uang masuk ke dalam kas usaha. Jadi pilihannya masuk, tambah.
Oke, tahap awal seperti ini. Hasil dari kita input untuk modal diserta tadi adalah yang pertama akan ditampilkan dalam jurnal, di mana jurnalnya seperti ini. Jadi logikanya kalau modal store maka modal kredit, kas, debit, begini. Ini di dalam jurnalnya. Kemudian di dalam kas, di dalam laporan kas muncul seperti ini. Oke, kas debit, kas masuk 1 juta. Jadi jumlah 1 juta, saldo 1 juta. Laba rugi urutannya belum ada karena belum ada transaksi. Neraca, nah ini kas 1 juta, modal 1 juta. Oke, dari input modal aja sudah bisa terbentuk beberapa laporan. Kemudian kita lanjut ke pembelian. Jadi tahapan awal ini kan saya tunjukkan ketika kita mau mulai usaha kan gitu ya. Kita mulai dari pembelian. Jadi ceritanya dari uang 1 juta tadi kita mau beli atau kulaan barang, misalkan kulaan beras. Maka yang dilakukan adalah klik tombol plus ini. Ini ada ID transaksi, ini by system, nomor order by system tapi bisa diganti. Jadi misalkan kita beli barang rupanya ada invoice-nya, kita bisa ketikkan di sini. Oke. Kemudian tambah pembelian. Jika sudah, kita tinggal ketikkan item yang kita beli apa, misalkan beras. Oke, langsung muncul misalkan beras Putra Kembar 5 kilo. Kita belinya berapa? Nah, jadi misalkan beras itu kita belinya 10 beras, maka jumlah harganya total kita yang kita keluarkan berapa? Misalkan 10 itu 600.000. Jadi kan ketemu harga per kilonya 60.000 pembeliannya. Jadi ini kebetulan saya ambil contoh beras, misalkan gula itu misalkan kita beli kulaan 1 sak kan gitu, berarti 1 sak 50 kilo ya. Jadi kita QIT-nya ini kita ketikkan bukan 1 tapi 50, karena acuannya adalah harga satuan terkecil untuk penjualan kita gitu. Oke, kemudian kita tambah pembelian produk. Ini saya contohkan untuk satu item. Jika sudah, maka status proses dirubah menjadi selesai. Jadi selama kita belum berubah selesai, maka tidak akan masuk ke dalam daftar stok dan data keuangan. Saya mulai dari sini ya, klik selesai. Nanti status selesai. Oke. Untuk hasil pembelian tadi kita bisa cek di sini. Misalkan saya klik produk beras. Oke. Putra Kembar langsung masuk. Ada masuk 10 pages. Kemudian kita lihat historinya juga kelihatan dari sini pembelian. Jadi nanti ketika melakukan kulaan lagi yang kedua lagi, rupanya harganya naik. Misalkan 61 ketemu di sini di bawahnya. Tapi ketika kita melakukan transaksi, sistem akan menghabiskan stok yang lama dulu. Jadi tetap pakai harga jual yang kita tentukan, tapi harga belinya pakai yang lama. Tujuannya adalah untuk menentukan laba per item berapa kan begitu. Jadi ini hubungannya dengan stok, kemudian hubungannya dengan keuangan. Oke, di sini kita klik jurnal, langsung muncul di sini. Jadi kelihatan kan persediaan masuk, kas keluar, karena kita mengeluarkan duit. Misalkan kita lebih spesifik lagi di persediaan, hanya gini. Oke. Jadi jurnalnya muncul seperti ini. Kita lanjut ke kas. Kelihatan juga dari sini ada pengeluaran uang 600.000, saldo menjadi 400.000. Laba rugi belum muncul, belum ada penjualan. Neraca kelihatan dari sini, kasnya 400.000, persediaan 600.000, 1 juta. Udah 1 juta. Kemudian kita lanjut ke penjualan. Oke. Nanti untuk penjualan ini akan saya praktekkan dua kondisi. Yang pertama adalah penjualan dengan tampilan pakai PC, yang kedua adalah dengan tampilan menggunakan smartphone. Saya mulai dengan yang pakai PC dulu. Jadi misalkan ini penjualan ya. Untuk melakukan penjualan, klik tombol plus. Langsung muncul seperti ini. Jadi di sini kalau customernya abaikan dulu. Jadi ini nanti berhubungan dengan data konsumen, di mana kedepannya ini rangkanya adalah nanti juga bisa ada database konsumen. Kalau ini mungkin ada pembeda customer umum dan customer member kan gitu. Tapi saat ini abaikan dulu. Sampai di sini kita langsung mulai ke isian atau penambahan item. Jadi jika kita punya barcode, tinggal di-edit aja langsung masuk di sini. Tapi kalau ya nggak pakai barcode, maka langkah berikutnya adalah klik tombol search di sini. Dan kita ketik beras.
Oke, langsung muncul di sini. Oke, jadi yang bisa dilakukan transaksi adalah yang nilainya stoknya bukan 0. Oke ya, begitu. Kemudian kita checklist. Secara default ketika kita memilih produk, maka kuantitinya adalah 1. Nah, ketika ada pembelian lebih dari 1, maka kita bisa edit di sini. Diklik aja, misalkan belinya 2 item. Otomatis. Kemudian mau menambahkan lagi, misalkan beras. Misalkan kita malas mengganti-ganti, saya ingin satu-satu aja, bisa. Oke, juga sama. Kalau mau menghapus, klik start, kuantitinya jadi 0, otomatis terhapus. Kemudian agar data ini tersimpan ke stok dan ke keuangan, maka acuannya adalah klik tombol bayar. Jadi transaksi penjualan finishnya adalah ketika kita klik tombol bayar, terjadi pembayaran berapa, 102.000. Oke, klik bayar. Ketika kita klik bayar, maka otomatis statusnya menjadi selesai. Dan dari sini kita juga bisa mencetak untuk invoice-nya. Ada beberapa versi. Ini, kemudian kedua yang versi seperti ini. Dan yang ketiga ini adalah versi yang printer thermal, di mana ini belum saya buat karena ini perlu perlu alat dulu, perlu tes, ada alatnya dulu. Jadi tapi nanti kalau alatnya sudah ada bisa disesuaikan. Oke, dari transaksi penjualan ini kita bisa cek lagi ya. Ini kan penjualan 2. Kita cek di produk beras, stoknya jadi 8. Oke, kemudian kita langsung ke keuangan. Sini juga kelihatan. Oke, jadi dari transaksi penjualan ini muncul 2 jurnal, yaitu adalah jurnal tentang pendapatan kas dan jurnal beban penjualan, beban material. Ininya beban HPP lah, gitu. Jadi jurnal yang pertama adalah pendapatan otomatis berkurang, pendapatan ini. Kemudian kasnya masuk. Jadi jurnal pendapatan berkurang, kasnya masuk karena ada penjualan kan, kita dapat duit. Kemudian dari jurnal satunya lagi tentang beban material. Materialnya debit, persediaannya berkurang. Jadi beban pokoknya debit, persediaannya berkurang, stoknya berkurang otomatis senilai 120.000. Mungkin untuk melihat ini agak bingung, nah, gitu ya. Jadi bisa lebih spesifik di sini mungkin jurnal pendapatan juga bisa dari sini. Nah ini mengenai jurnalnya. Nah dari jurnal ini nanti akan terbentuk kas. Nah ini kelihatan dari awal modal store, uang masuk 1 juta, pembelian kulaannya 600.000, kemudian ada penjualan 122.000, hasilnya 522.000. Kemudian kita klik laba rugi. Oke, di sini terdapat ada pendapatan 122.000, harga pokok pembelian 120.000, jadi ada keuntungan 2.000 di sini. Laba kotor, biaya-biaya 0, jadi laba bersih 2.000. Biaya-biaya ini muncul dari transaksi ini. Nah, ini yang kategori beban pokok atau penjualan beban overhead. Kemudian lanjut ke neraca. Kelihatan juga kasnya 522, persediaan 480, modal 1 juta, laba 2.000. Sudah cocok. Kemudian saya coba lagi tunjukkan untuk penjualan yang versi HP. Jadi konsepnya secara konsep sama, cuma beda tampilan sedikit aja. Jadi kalau HP saya tunjukkan seperti ini. Oke, misalkan tampilannya seperti ini. Jadi kalau di HP di sini ada 3 tombol di sini yang atas. Ini detail menunya seperti PC tadi. Ini daftar penjualan. Dan jadi kalau untuk melakukan penjualan klik yang ini. Keranjang ada plusnya ini. Saya praktekkan, klik tombol plus ini. Oke, langsung muncul seperti ini. Tampilannya lebih simpel saya rasa, karena biar lebih, tujuannya adalah biar lebih enak memakainya kan gitu ya. Sampai di sini kemudian langsung klik
tombol plus yang kanan bawah ini yang warna hijau ini untuk pemilihan item. Misalkan di sini klik beras, langsung muncul di sini. Klik di sini otomatis masuk seperti ini. Untuk melakukan edit misalkan quantity dan lain-lain tinggal klik aja. Kalau sudah klik tombol bayar. Seperti ini, bayar. Oke. Demikian penjelasannya. Terima kasih.